Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar, kemudian ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Di time frame daily indeks dolar kalau kita perhatikan ya memang masih dalam posisi tren besar adalah turun. Tapi kalau kita perhatikan pergerakan di beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang membentuk potensi pergerakan konsolidasi, yaitu bergerak berkisaran antara 100.78 sampai dengan level tertingginya 3 hari yang lalu, yaitu kurang lebih di 102.40. Di sini saya akan tandain dulu ya, seperti ini. Saya akan tandain dulu area konsolidasinya dengan saya tandain seperti ini. Nah, posisinya menurut saya dari posisi konsolidasi terakhir di candle bullish di hari Kamis ya, ini kan ada tekanan bullish, tentunya bergerak ketika menyentuh wilayah kurang lebih di bawah area 20%, yaitu di 101.115. Dan tentunya posisi konsolidasi ini kalau kita perhatikan, kalau seandainya hari ini ya candle daily untuk indeks dolar gagal break di bawah open 101.203 ya opennya di hari kemarin, maka menunjukkan aksi kenaikannya yaitu menyentuh area 50% di kisaran 101.60. Tapi kalau posisinya ternyata candlenya ditutup hari Jumat ini candle bearish, close di bawah open daripada 101.203, maka memberikan kecenderungan akan terjadinya penurunan dan tentunya akan menguji kuat wilayah key supportnya di 100.78. Gambarannya seperti itu. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Dan terlihat di time frame 4 jam strukturnya setelah pergerakan impulsif dan di sini terjadi korektif ya dan menyentuh area 50% di 101.601 dan harusnya seperti yang sudah saya informasikan kemarin ya, tentunya kalau ini terjadinya pergerakan impulsif seperti ini korektif, harusnya ini akan terjadi impulsif kembali. Oke. Gambarannya seperti itu karena saya melihatnya dorongan daripada bullish ini memang ini kan bergerak konsolidasi ya, bergerak terbatas. Artinya saat sudah menyentuh area 50% dan memang tidak mampu bergerak di atas area 101.601, maka memiliki kecenderungan dia akan bergerak turun. Tapi kita lihat untuk hari ini ya, khususnya di time frame 4 jam dari sesi Asia ya, ini sudah ada open gap down, saat ini running di 101.343 ya. Ada open gap down, biasanya dia akan menutup gapnya dulu baru dia akan menguat dalam posisi pergerakan yang sempit, yang kecenderungannya biasanya kalau terjadi sesi Asia ini kan market hanya sideways ya atau konsolidasi kecil. Di areanya ini saya tandain dulu, ini posisinya. Nah ini tepat berada di posisi ada bullish engulfing ya. Nah bisa lihat ada bullish engulfing, ada impulsif bullish, maka ini ada kecenderungannya dia akan bergerak sideways ya, sidewaysnya adalah area ini. Nah berkisaran dari area 50% sampai dengan kurang lebih di 101.104. Oke, ini saya kunci, ini menjadikan pergerakan konsolidasi ya di area tersebut dan saat ini sudah bergerak membentuk open gap down. Maka menurut saya untuk pergerakan daripada indeks dolar selama sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menurut saya memiliki kecenderungan dia akan bergerak konsolidasi seperti ini. Tinggal kita lihat tentunya ketika ini bergerak turun nanti dia akan naik menutup gapnya baru menentukan arah yang jelas daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dan kita kalau mau tahu kekuatan bullish atau tidaknya ketika sudah break di atas daripada konsolidasi berkisaran 101.64, maka menuju kuat wilayah area resisten yaitu berkisaran di posisi ini, menguji sekali lagi wilayah high weekly 102.17. Oke, kita gambarkan dulu. Dan kalau ternyata berhasil break di bawah konsolidasinya ya, di bawah 101.10, maka menunjukkan potensi akan terjadinya koreksi seperti ini dan akan menguji low weekly sampai dengan low monthly dan atau key supportnya di 100.78. Nah gambarannya seperti ini. Oke,
Ini ya, jadi untuk melihat kecenderungan akan terjadi kekuatan bearish yang sangat kuat ketika sudah keluar daripada jalurnya, yaitu konsolidasi berkisaran 101.10. Kalau kita melihat indeks dolar terjadi penguatan kembali, kalau dia bergerak di atas 101.64 akan menuju wilayah high weekly, kalau turun menuju area low monthly sebelumnya di 100.78. Oke, secara keseluruhan menurut gambaran saya untuk hari ini ya, indeks dolar masih dalam posisi pergerakannya, tekanan sellernya masih ada ya. Jadi tren besarnya masih turun, tinggal kita gabungkan atau kita lihat di market yang lain. Tentunya ketika indeks dolar turun, maka market yang lain akan menunjukkan potensi penguatan. Oke, sekarang kita lihat lagi di market Euro USD ya, di time frame daily. Nah, Euro USD ini sebenarnya hal yang sama. Kecenderungannya ini lebih bergerak konsolidasi ya. Bergerak konsolidasi itu bergerak di wilayah kisaran 1.09091 sampai dengan high monthly sebelumnya di 1.10956. Kita tandain dulu areanya ya, gambarannya seperti ini. Ini konsolidasinya, jadi masih belum keluar dari posisi area ini gitu loh ya. Ini kita gambarkan dulu seperti ini. Oke. Dan ada penolakan di atas 50% ya, di 1.10025. Ini sudah ada kenaikan, tapi kalau kita perkecil di seperti ini ya, ini seperti membentuk chart pattern ya, dimana low-nya ini, higher low-nya ini semakin meninggi ya. Oke, higher low-nya semakin meninggi dan ini sudah memiliki seperti ascending triangle gitu loh. Ya, ada pembentukan ascending triangle. Tapi nanti kita lihat ya, ini secara time frame daily memang masih bergerak konsolidasi seperti ini. Dan ketika tadi kita lihat ya, indeks dolar terjadi pelemahan, maka XAUUSD terjadi kenaikan. Tinggal kita fokus, kita lihat untuk kita mencari potensi pergerakan entry-nya ya, atau kita mencari titik entry bullishnya. Oke, sebentar. Nah, ini gambaran kita kemarin ketika gagal break di atas key resistance 1.10956 terjadi penurunan. Oke, sesuai ya, dan target saya kemarin adalah area supportnya ini di kisaran 1.10450, tapi ternyata diberikan penurunan yang lebih ya, sampai di bawah area 50% 1.10025, yaitu menyentuh area order block yang ada di time frame 4 jam. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, kita akan gambarkan untuk hari ini seperti apa kecenderungan dan peluangnya. Oke, sebentar kita bersihkan dulu ya coret-coretannya ini. Kita bersihkan dulu. Oke. Ya, yang saya tandain yang pertama di sini udah ada respon ya. Sebenarnya udah ada respon. Ada order block hampir menyentuh ternyata ya, hampir menyentuh, dan kita tarik dulu aja posisinya. Ini masih fresh sih ternyata, karena yang diambil itu hanya area imbalance-nya, bukan dari order block-nya. Masih berkisaran dari imbalance di posisi ini. Ini kan ada imbalance, dan setelah sentuh imbalance dia bergerak naik. Oke, posisi terakhir saat ini masih dalam posisi bullish ya. Tapi kalau dari gambarannya memang tren besarnya adalah naik. Besar kemungkinan menurut saya ini akan terjadi break ya di atas daripada key resistance di 1.10956. Kita tinggal lihat dulu apakah ada koreksi untuk hari ini. Ya, saya melihat di sini ada posisi membentuk ABC ya. Saya rasa akan ada penurunan terakhir posisinya ya, ada penurunan terakhir. Ya, semoga aja ada koreksi dan kita memiliki kesempatan untuk ambil entry di posisi ini ya. Ini order block time frame 1 jam yang menurut saya memiliki powerful yang sangat kuat ya di sini. Semoga aja area ini direspon ya. Berkisaran antara di 1.09624 sampai dengan 1.09419. Ini saya akan jadikan zona B saya. Tentunya ketika saya memiliki area untuk target buy, saya nggak akan kejar dengan posisi saat ini. Saya akan tunggu ini terjadi koreksi ya. Ini terjadi koreksi seperti ini menuju area order block time frame 1 jam. Jika mana area ini ada peluang pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy di posisi ini, dan tentunya targetnya akan menuju minimal di 50% sampai dengan area resistennya. Ini adalah targetnya.
Oke, ini gambarannya. Tapi ada peluang juga, posisinya di sini ada area supply. Kalau posisi ini ternyata memang betul-betul bullishnya kuat, maka menuju area supply di mana di sini ada order block juga. Tinggal pantau aja. Tapi hati-hati ya, karena ini counter trend. Kalau trennya kan memang naik ya. Hati-hati, ini adalah counter trend di posisi order block yang di posisi ini. Dan kalau nantinya sampai di break impulsive bullish, maka kecenderungannya bisa langsung menguat. Ya, ini kita tandain dulu. Tapi ada peluang, di area tersebut ada peluang. Ini salah satu adalah zona sell ya. Tapi hati-hati, saya katakan lagi, kalau ada impulsive bullish terjadi, maka ini akan terjadi break off order block. Ya, order blocknya akan di breakout. Oke, ini zona sell. Ya, gambarannya seperti itu, dan tentunya menjadikan zona sell juga tepat berada di area resisten di konsolidasi yang kita bahas di awal video tadi. Ini akan menuju posisi minimal 50%. Sampai dengan area supportnya ya, seharusnya sampai area sini. Oke, ini gambarannya dari market Euro USD. Posisi saat ini masih bergerak kurang lebih di area 50% ya. Masih belum ada potensi, tinggal kita lihat batas atas dan batas bawah. Kalau ada konfirmasi tinggal kita sell, kalau batas bawah tinggal kita buy. Karena saya melihatnya juga di posisi ini ada order block kecil tapi sudah direspon ya. Nih, kemarin jadi setelah dia turun, dia naik kan, retest, ada ambil posisi di sini order block, baru dia akan terjadi penurunan dan masuk area imbalance di time frame 4 jam. Dia menguat, membentuk pola seperti ABC ya. Ini polanya. Kalau kita gambarkan kecil ini ada pola ABC. Nah, ABC. Nah, seperti ini. Baru turun. Ya, gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lihat market GBP USD perkembangannya seperti apa. Oke, untuk GBP USD kita lihat di time frame daily ya. Untuk GBP USD terlihat di posisi saat ini candle sebelumnya adalah impulsive bullish engulfing, dan di hari Kamis kemarin ada long legs doji posisinya. Tapi ini menurut saya kecenderungannya kuat naik sih ya, karena berhasil break juga di atas high weekly meskipun close-nya di bawah area high weekly. Tapi sesi Asia ini terlihat kuat untuk pound sterling sendiri ya, terjadi kenaikan. Dan tentunya saya masih fokus untuk cari informasi, cari konfirmasi untuk buy. Oke, kita lihat time frame 4 jam. Nah, ya sangat disayangkan ya, penurunan terakhir ternyata Anda bisa lihat ya, ini penurunan terakhir tidak mampu bergerak menuju area zona buy kita. Ya, ini yang sangat disayangkan. Harusnya ada penurunan sampai sini baru dia naik dulu gitu. Ternyata hanya sebatas area resisten aja yang direspon posisi ini ya. Artinya nah ini ya, resisten become support, maksudnya di sini jadi supportnya. Ini aja sih yang direspon, retest, dan ini sekarang bergerak naik. Dan saya melihat juga posisinya ini berhasil break daripada bearish engulfing. Adapun target yang bisa kita gambarkan dengan pola yang seperti ini, kita lihat ya, kita cek dulu. Karena impulsif bearish yang ini nih, open bearish engulfing dimakan oleh satu candle impulsif bullish. Ini akan menjadikan target kita bisa akan, insya Allah ini akan terjadi kenaikan setelah koreksi di 50% nya ya. Coba kita lihat seperti ini. Kita masukkan seperti biasanya, ada Fibo Musang. Oke, potensinya akan target 1 di posisi ini. Ya, semoga aja direspon ya, semoga aja direspon karena ada continuation ya, ada pergerakan continue itu bersambung ya dari ini target pertama. Oke. Dan target keduanya di posisi ini. Secara keseluruhan make sense ya kalau untuk GBP USD atau Euro USD terjadi kenaikan, karena hari ini ya akan rilis non-farm payroll, kemudian unemployment rate, average hourly earning, itu juga menunjukkan terjadinya penurunan pada indeks dolar. Ini adalah target keduanya. Ya, gambarannya seperti ini ya. Semoga aja ini direspon kuat ya dan berhasil break di atas daripada posisi impulsif sebelumnya. Ini ada memiliki kekuatan bullish akan berlanjut. Dan ini memang konsolidasi ya di posisi ini. Setelah dia impulsif, korektif atau membentuk sebuah area base, harusnya setelah membentuk area base ini masih memiliki kecenderungan dia akan bullish menuju target pertama dan target kedua. Oke, ini gambarannya.
Ya, sekarang kita akan lihat langsung aja di market USD Jepang Yen ya. Nah, USD Jepang Yen ini sudah mengambil posisi sebelumnya, sebentar kita lihat. Nah, di area demand ya, demandnya di sini sudah diambil, direspon ya dari candle daily yang di posisi kemarin. Tapi dengan adanya dorongan bullish di beberapa market seperti Euro, GBP dan USD Jepang Yen terjadi penurunan, ini yang membebankan USD Jepang Yen untuk kembali lagi menguat. Tapi secara struktur memang body candle-nya ini kan semakin mengecil nih ya, semakin mengecil. Tapi kita lihat ya untuk hari ini. Tapi menurut saya ini kalau hari ini posisinya dia kembali lagi break di bawah area demand, maka akan memiliki kecenderungan turunnya lebih dalam. Tapi kalau di sini sudah ada penolakan, ada perubahan struktur, ada candle hijau untuk daily ya, penutupan hari Jumat ini, maka akan ada potensi kenaikan kembali. Gambarannya seperti itu. Kita coba cek lagi karena posisi yang saat ini sudah direspon, udah diambil. Order block time frame 1 jam ya, ini sudah diambil nih, direspon. Kita tandain dulu order blocknya. Oke, kita hapus dulu aja ya. Ini harusnya sih menguat, harusnya ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah direspon oleh candle impulsifnya. Dan nah, ini sangat bagus. Ada potensi kalau time frame 4 jam ya. Selama 4 jam aja berjalan dari pagi ini sampai jam 8, contohnya jam 8 sampai jam 12, karena kita kan jam genap ya. Ini kalau area daripada bearish impulsif yang di posisi ini ya, di breakout, karena saya melihatnya ini ada potensi pembentukan ya CB1 ya. Kita bisa nanti tarik menggunakan Fibo Musang, tapi kita lihat dulu karena ini kan belum terjadi. Ya, ini posisinya. Body candle yang membentuk bearish engulfing ini harus di breakout ya. Harus di breakout. Jadi breakout minimal ada 3 candle lah, 1, 2, 3. Berarti kalau sampai sore ya, kita lihat nanti. Insya Allah nanti kalau ada perkembangan ini, kalau saya ingat, saya akan informasikan ke teman-teman semua ya. Menurut saya berpotensi kalau ini di breakout ya, maka akan menuju pergerakan bullish kembali, yaitu ke area posisi order block yang di time frame 4 jam di posisi ini ya, mendekati area resisten atau berada di area supply ya, area supply. Ini order blocknya kita tandain ya, targetnya minimal sampai area ini dulu, karena ada imbalance juga di area tersebut, maka memiliki kecenderungan yang cukup signifikan ya. Ini kita akan jadikan zona sell ya. Semoga aja ada respon dan menghasilkan konfirmasi yang jelas untuk kita sell di wilayah tersebut. Oke, itu area zona sellnya. Maka tinggal kita tunggu aja konfirmasinya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, 3 inside down, kemudian ada bearish impulsif contohnya, maka bisa sell ya di wilayah area. Tapi kalau tidak ada konfirmasi jangan sell ya, karena kecenderungannya akan bergerak naik. Tentunya seperti itu. Oke, ini kita gambarkan dulu posisinya. Strukturnya seperti ini. Kalau mau entry awal ya di time frame yang lebih kecil. Gambarannya seperti ini. Saya akan tunggu dulu pembentukan CB1 ini. Ya, kalau ini tidak terjadi, ternyata merespon break di bawah area ini. Ya, di break di bawah area ini ada bullish open bulls ya dari impulsifnya. Kalau break di bawah ini ya, saya catat lagi, break ini ada trend line. Break di bawah ini maka akan memiliki kecenderungan dia akan bergerak turun seperti ini dan menuju area support di 132.019, maka trennya akan terjadi tren turun. Ingat ya, posisi daripada key support di sini di 133.015 di breakout, maka akan kecenderungannya terjadi penurunan. Tapi kalau menahan dari laju seller ini dan di sini memang betul-betul direspon dan membentuk posisi bullish break di atas daripada bearish engulfing ini, maka menunjukkan potensi penguatan. Intinya di situ gambarannya. Untuk market USD Jepang Yen, sebenarnya untuk probabilitas RR-nya bagus ya kalau entry di saat ini, dan SL-nya kan di sini, TP-nya besar ini, bisa 1:3, 1:2. Oke, ini dari USD Jepang Yen. Terakhir kita akan bahas untuk GBP Jepang Yen. GBP Jepang Yen ini juga sangat menarik ya menurut saya. Kenapa?
Setelah bearish engulfing ini membuktikan penurunannya, Anda bisa lihat ya, membuktikan penurunannya. Tapi setelah bearish engulfing ini Anda bisa lihat body candlenya ini semakin mengecil, dan di hari Kamis longlist doji ini rawan akan terjadi pembalikan kenaikan kembali. Gambarannya seperti itu, karena sudah menyentuh juga support become resistennya ya di posisi ini. Ini ada support, ada support become resistant. Ini sudah di retest ya, ini area support, resistant become support maksud saya ya, posisi ini. Dan harusnya ini akan terjadi kecenderungan dia akan bergerak naik. Tapi kalau ini di break ya bisa juga dia akan turun ya menuju wilayah ini. Tapi secara struktur untuk GBP Jepang Yen, nah hati-hati ya, ini ada potensi double top ya, ada potensi double top. Tapi kalau ini di breakout dia gagal. Dan nah contohnya seperti ini loh, kalau ini kan impulsif kuat ya, maka tidak akan terjadi kenaikan. Makanya di sini ini sebenarnya tekanan buyernya sudah mulai masuk, karena volume candlenya sudah mulai mengecil gitu loh. Seperti ini contohnya ya, impulsif, dan terakhir longlist doji. Dan posisi laju penurunan ini tidak kuat dimakan oleh impulsif bullish. Maka itu yang terjadi. Hal yang sama kalau ini nanti ada candle, tapi ini time frame daily ya. Di candle daily hari Jumat ini ditutup di candle bullish, maka akan ada kecenderungan dia akan naik. Intinya di situ aja. Oke, sekarang kita cek time frame 4 jam. Nah, betul ya, ini enak banget. Karena apa? Karena konfirmasinya ini ada trend line. Selama tidak break di atas trend line, ini pergerakan untuk GBP/USD Jepang Yen tidak akan terjadi kenaikan. Dan ternyata di sini juga ada order block time frame 1 jam. Langsung aja kita lihat. Order block time frame 1 jam belum direspon. Masih ada potensi penurunan di wilayah area ini. Ya, tinggal kita tunggu dan bersabar aja. Sebentar, ini saya geser dulu. Ya, seperti ini supaya lebih rapi ya. Kita geser dulu. Posisi area order block time frame 1 jam belum di break. Dan kalau ternyata tidak ambil order blocknya, tinggal kita tunggu dia break area trendline atas seperti ini ya. Retest, maka menunjukkan potensi kenaikan kembali menuju resistennya. Simple. Udah, itu aja. Ya, cek di posisi itu. Coba sebentar saya balik lagi time frame 4 jam. Saya tandain ya. Ini ada bearish engulfing di posisi ini, maka ini adalah batasannya. Kalau bearish engulfing, open bears-nya ya di sini di kisaran 169.23. Kalau di break, maka ada kecenderungan dia akan naik. Oke, kita balik 1 jam. Nah, posisinya juga posisi hal yang hampir sama ya di sini. Jadi intinya saya masih menunggu break di atas daripada open di sini ya, di 169.237. Yang kedua, saya akan buy, tunggu break di menuju di posisi order block time frame 1 jam ketika ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar atau trend setup. Oke. Ini adalah analisa GBP Jepang Yen. Saya jelaskan ya, saya sampaikan selama 1 minggu. Dan silakan teman-teman kalau mau request untuk minggu depan market pengganti dari GBP Jepang Yen atau masih sama, apa aja boleh, nanti saya akan informasikan selama 1 minggu ke depan ya. Ininya di situ dari market apa yang diminta untuk dianalisa, silakan tulis di kolom komentar atau bisa DM ya di Instagram daripada Zona Forex. Oke, thank you buat semuanya ya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.